078. Pagi ini, suasana kediaman Adiputra masih hening. Kejadian semalam membuat penghuninya masih merasakan keterkejutan yang dalam. Aktivitas di rumah itu memang sudah normal. Ada yang memasak, beberes rumah, beberes taman, dan sebagainya. Hanya saja, mereka semua pada bungkam dan memilih untuk tak banyak bicara. 90. Pun dengan Pak Damar yang pagi-pagi sekali sudah berada di taman, duduk ditemani secangkir teh hangat sambil menikmati sinar matahari yang langsung menembus kulitnya yang tak lagi kencang. "Selamat pagi, Kek," sapa Ayu sambil duduk di kursi depan Pak Damar. "Ada pisang goreng buatan Mbok Sumi. Enak loh Kek dimakan bareng de panas," lanjut Ayu dengan wajah sumringah. La meletakkan sepiring pisang goreng di atas meja. Ayu tahu persis, Pak Damar pasti masih kepikiran peristiwa semalam. Bahkan raut wajah pria sepuh itu tak seceria biasanya. Itulah sebabnya Ayu ingin menghibur buyut dari calon bayinya. "Tuan, ini koran pagi ini." Nuri yang baru kembali dari depan, menyerahkan koran terbaru pada majikannya itu. La pun melirik Ayu dan tersenyum hangat padanya. "Sudah kakek duga." Cicit Pak Damar begitu membaca halaman utama koran tersebut. "Kenapa, Kek?" tanya Ayu keheranan dengan raut wajah Pak Damar yang semakin layu. "Ini." Pak Damar menyerahkan koran tersebut pada Ayu. Mata Ayu pun langsung membeliak menatap halaman depan di mana ada foto Raka terpampang dengan tulisan besar berjudul, "Salah satu anggota dari keluarga terpandang Adiputra diduga tersandung kasus narkoba dan kini menjadi daftar pencarian orang." 91. Untuk sejenak, Ayu terpaku menatap halaman koran tersebut. Dia baru sadar bahwa kini dia memang berada di lingkungan keluarga yang pasti akan selalu disorot oleh dunia luar. Termasuk kasus yang menimpa Raka. Sekarang, ternyata tak luput dari perhatian media. Padahal, Raka sendiri bukan asli keluarga Adiputra dan tak menyandang nama belakang Adiputra. Kakek yang sabar, ya. Ayu yakin, orang-orang di luar sana juga tahu kalau Raka bukanlah keturunan Adiputra. Dia hanya anak bawaan dari istrinya Papa, tutur Ayu mencoba menenangkan Pak Damar. Ia tak ingin kondisi pria sepuh itu kembali menurun karena kepikiran masalah Raka. Tentu karena masalah itu melibatkan nama baik keluarga Adiputra yang sudah dijaga sedemikian rupa oleh Pak Damar. Kakek juga jangan banyak pikiran. Kasus ini sedang ditangani polisi sepenuhnya. Ayu yakin, pihak berwajib akan melakukan tugasnya dengan baik. Andai Raka benar-benar bersalah, polisi pasti akan segera menemukannya, lanjut Ayu. Pak Damar mengangguk mantap. Tenang saja. Kakek juga gak mau kesehatan kakek kembali menurun. Bagi kakek sekarang, menjaga kesehatan adalah kewajiban nomor 1. Karena hanya dalam beberapa bulan lagi, kakek akan menyambut kehadiran keturunan baru keluarga Adiputra. Dan itu lebih penting daripada apapun. Apalagi dari sekedar masalah yang sedang menimpa keluarga kita sekarang. Lagi pula, kakek yakin, Davin pasti bisa mengatasi kabar buruk tersebut. Kakek yakin dia tak akan tinggal diam, timpal Pak Damar dengan senyuman yang mulai terlihat kembali cerah di wajahnya. Ayu mengangguk antusias. La ingin turut membenarkan praduga kakeknya itu. Pun ia juga sama yakinnya dengan Pak Damar, jika sang suami tak mungkin membiarkan nama baik keluarganya ikut tercemar terlebih itu akan berpengaruh buruk pada nama perusahaan juga. Benar saja, setelah sampai di kantor dan Davin mendengar kabar tentang Raka begitu ramai diperbincangkan, ia langsung meminta pihak kantor untuk segera menghubungi pihak wartawan.
Ia ingin mengkonfirmasi kebenaran yang sesungguhnya dari kabar berita yang terpampang di halaman depan koran. Selamat pagi semuanya. Saya selaku perwakilan dari keluarga Adiputra, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kedatangan kalian semua dalam memenuhi undangan kami. Saya mengadakan konferensi pers ini tak lain untuk mengkonfirmasi tentang berita hangat yang sedang ramai. Ya, benar. Kabar itu benar adanya. Saudara Raka memang diduga terlibat kasus pengedaran narkoba. Tapi yang perlu ditekankan, Saudara Raka bukanlah keturunan Adiputra. Dia hanyalah anak bawaan dari istri papa saya yang tak lain saudara tiri saya. Jadi saya mohon dengan sangat, untuk tidak menyangkut pautkan masalah ini dengan keluarga Adiputra. Karena kami memang sama sekali tak ada pertalian dar 4H apapun, beber Davin panjang lebar. Meskipun hanya anak tiri, bukankah Raka sendiri tetap mendapatkan fasilitas yang lengkap dari keluarga Adiputra? Bahkan bekerja di perusahaan milik keluarga Adipura dengan jabatan tinggi tentu dengan gaji yang tinggi juga. Tapi kenapa sampai tersandung kasus seperti ini seperti orang yang kekurangan uang? Tanya seorang wartawan. Davin tersenyum tipis menanggapi pertanyaan itu. Semuanya kembali lagi pada gaya hidup dan pergaulan. Tapi saya mohon maaf, saya tidak bisa terlalu banyak bicara tentang kasus ini. Lebih baik kita serahkan sepenuhnya pada pihak berwajib. Dan selama belum ada keputusan dari pihak berwajib, Saudara Raka tidak akan bekerja di 92. Sini lagi alias dipecat dengan tidak hormat, timpal Davin lantang. Kabarnya, keluarga Adiputra juga akan melakukan syukuran besar-besaran dalam waktu dekat ini. Apa dengan kejadian ini akan berpengaruh pada acara tersebut? Mengingat keluarga Adiputra sedang ada dalam masalah gonjang-ganjing seperti ini. Tanya seorang wartawan lagi. Ya, benar sekali. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan mengadakan acara syukuran. Tentu saja masalah ini gak akan mempengaruhi acara tersebut karena semua persiapannya juga sudah hampir rampung. Dan sekali lagi saya tegaskan, Raka bukan bagian keturunan keluarga Adiputra. Hanya sebatas anak bawaan dari istri papa saya, jawab Davin lugas dan lantang. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Maaf, konferensi pers kali ini dicukupkan sekian karena kami masih ada meeting yang akan digelar pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Lanjut Davin sambil bangun dari duduknya. Ia tersenyum sekilas sambil melambaikan tangan pada beberapa wartawan yang berada di hadapannya. Meliput semua perkataan Davin untuk kembali dimuat sebagai berita terbaru. Lah sempat menghela napas dalam sambil berjalan dari lobi kantor menuju ruangan kerjanya. Ia sempat berpapasan dengan Pak Ardi dan bertatapan untuk sesaat. Lihatlah kelakuan anak tiri kebanggaan papa. Dia mencoreng nama baik keluarga Adiputra, kata Davin menohok. Ia lalu melanjutkan langkahnya tanpa menunggu tanggapan sang ayah. Dulu, dengan bangganya Pak Ardi selalu memperkenalkan Raka pada setiap kolega dan rekan kerjanya bahwa pemuda itu adalah putranya. Dan Davin hanya bisa menatap itu dari kejauhan dengan hati perih. Ia yang merupakan anak kandung tak dicari keberadaannya meski berbulan-bulan tak pulang, tapi Raka yang hanya sebatas anak tiri begitu diagungkan dan ditinggikan derajatnya dengan diangkat menjadi salah satu jajaran tertinggi di perusahaan. Mengingat semua itu, Davin hanya bisa menarik napas dalam-dalam, tentu saja agar kesaktian dan kekecewaan itu tak dirasakannya berlarut-larut. Dan ia tak perlu bersusah-susah untuk membalas kezaliman itu,
karena jalur langit bekerja dengan sendirinya tanpa mengotori tangan sendiri. Beruntung, ramainya kasus itu tak berbuntut pada perusahaan. Karena mati-matian Davin meyakinkan para investor bahwa Raka bukan bagian dari keluarga Adiputra dan bukan lagi bagian dari perusahaan itu. Kasus Raka benar-benar membuat hari Davin menjadi kian sibuk dan hampir kewalahan. Meski pada akhirnya, ia sanggup mengatasi semuanya. Capek, Mas? Ayu menyambut kepulangan sang suami yang baru pulang dengan badan lunglai. Bahkan penampilan sang suami yang biasanya masih rapi, kini terlihat sedikit acak-acakan dengan dasi yang sudah mengendur. Lumayan, sayang, jawab Davin sembari tersenyum. Secapek-capeknya ia, tetap berusaha menyunggingkan senyum termanis untuk sang istri yang sudah menunggu kepulangan dirinya seharian penuh. Mandi air hangat, ya. Nanti aku pijitin. Biar rileks, Tita Ayu setelah membantu melepas jas dan kemeja sang suami. Gak perlu. Istirahat sebentar juga baikan, timpal Davin. Meski badannya memang terasa sangat pegal, tapi ia tak tega membiarkan istrinya yang sedang hamil itu untuk memijit dirinya. Mandi dulu aja. Aku mau siapin baju ganti. Sahut Ayu. 93. Davin mengangguk lalu masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Ayu langsung menyiapkan baju ganti lalu membuatkan segelas susu jahe panas untuk sang suami. Wangi banget jahenya, katanya Davin begitu keluar dari kamar mandi. Iya. Biar badan Mas enakan. Diminum Gih. Balas Ayu. Setelah mengenakan pakaiannya, Davin duduk di sofa lalu meminum susu jahe tersebut. Rasa hangat langsung mengaliri tenggorokannya hingga menjalar ke seluruh tubuh. Sini, biar aku pijitin bentar. Ayu sudah berdiri di belakang Davin dan mulai memijit pundak suaminya itu. Sayang, gak apa-apa. Gak usah. Davin memegang tangan Ayu agar berhenti. Gak apa-apa, Mas. Cuma pijat doang, gak akan capek ini, timpal Ayu. Ya sudah. Tapi sebentar saja ya, balas Davin akhirnya. Ia pasrah menerima setiap pijatan dari sang istri. Di pundak, punggung, hingga kepala. Dan ajaibnya, tangan itu seolah mampu meluruhkan segala lelah yang semula masih menggelayut. Pun beban-beban yang dirasakannya ikut luruh. Tok tok tok. Mbak Ayu, dan Davin, ditunggu kakek di meja makan. Pijatan itu terhenti saat suara Mbok Sumi terdengar di luar kamar. Cukup, sayang. Ayo makan dulu. Ditunggu kakek, ajak Davin seraya merangkul pinggang sang istri dan mengajaknya keluar kamar berbarengan. Di meja makan, sudah ada Pak Damar, Pak Ardi dan Rika yang duduk dalam keheningan. Lalu Davin dan Ayu pun bergabung di sana. Kita makan malam dulu, ya. Ayo silakan. Titah Pak Damar pada seluruh anggota keluarganya. Mereka pun mulai mengisi piringnya bergantian dan menyantap makan malam tanpa banyak perbincangan. Pak Damar sendiri pun hanya terdiam selama menikmati makanannya. Sementara Rika, ia masih tak berselera untuk apapun karena pikirannya masih dipenuhi oleh sang putra. Tak mungkin ia bisa menelan makanan dengan mudah sedangkan anaknya sendiri entah bagaimana nasibnya. Saya sudah selesai, kata Rika setelah memaksakan beberapa suap makanan yang dibantu didorong dengan air putih. Ia hampir saja bangun dari duduknya andai Pak Damar tak buru-buru bersuara. Tunggu yang lain selesai dulu. Ada yang ingin saya sampaikan, kata Pak Damar tegas. Rika kembali duduk di tempatnya semula.
Hatinya semakin tak enak karena ia sudah bisa menebak jika hal yang akan kembali dibahas pasti masalah Raka lagi. Sudah selesai semuanya? Tanya Pak Damar saat melihat piring-piring di hadapan masing-masing sudah kosong. Mereka kompak menganggukkan kepala. Hingga Pak Damar bisa melanjutkan perkataannya. Seperti yang kita tahu, salah satu anggota dari keluarga kita ada yang sedang tertimpa masalah. Apapun itu. 94. Kehidupan harus terus berjalan. Biarlah masalah itu sepenuhnya ditangani oleh pihak berwajib. Sementara kita fokus lagi pada kehidupan masing-masing. Apalagi, dalam beberapa hari ke depan, keluarga kita akan mengadakan syukuran atas pernikahan sekaligus kehamilan istri Davin. Saya berharap, masalah ini tak mempengaruhi keluarga kita, ujar Pak Damar lantang. Bagaimana? Paham. Lanjutnya lagi sambil menatap semua orang bergantian. Ayu dan Davin kompak mengangguk. Sementara Pak Ardi mengangguk samar. Kecuali Rika yang terdiam. Dalam hatinya, ia sungguh merasa geram. Karena di saat genting seperti ini, mereka semua seolah tak ikut bersimpati dan ikut merasakan apa yang kini dirasakan Rika. Mereka akan bersenang-senang dan berpesta di tengah-tengah kesedihanku. Benar-benar keluarga tak punya hati, gumamnya. Tangannya mengepal kuat di bawah meja. Ayu, jangan lupa, besok bagian kontrol ke dokter kandungan. Apalagi beberapa hari lagi kalian akan sibuk syukuran dan langsung berbulan madu, jadi gak ada waktu lagi buat kontrol, tutur Pak Damar mengingatkan. Ayu mengangguk haru. Bahkan kakek suaminya itu ingat kapan jadwal dirinya harus kontrol kandungan saking perhatiannya. Ya sudah. Sekarang kalian semua istirahat. Kakek juga mau langsung istirahat. Lanjut Pak Damar. Ia lebih dulu beranjak dan meninggalkan meja makan. Ayo, sayang. Davin mengulurkan tangannya untuk membantu Ayu berdiri dan mereka pun menyusul Pak Damar. Tinggal tersisa Pak Ardi dan sang istri, berdua saja. Mereka benar-benar keterlaluan, Pi. Mau berpesta di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi. Gak ada empatinya sama sekali. Cih. Rika mendelik kesal. Hatinya sungguh terasa panas. Terlebih melihat perhatian Pak Damar pada Ayu dan calon bayinya. Sudahlah. Lagian kita juga gak bisa berbuat apa-apa, timpal Pak Ardi yang tak mau ikut ambil pusing. Bisalah, Pi. Kalau dengan uang, apapun bisa kita lakukan. Coba papi mertuamu itu mau menyewa pengacara lalu membantu Raka mengatasi masalah ini. Pasti kelar kok. Gak perlu banyak drama ini itu, sahut Rika begitu enteng. Kamu pikir kakek akan bersedia? Sampai kiamat pun gak mungkin dia lakukan itu. Aku kenal betul bagaimana kakeknya Davin. Dia paling anti membela kesalahan, siapapun pelakunya. Apalagi ini cuma Raka, bukan siapa-siapanya, balas Pak Ardi pelan tapi penuh penekanan. Sudahlah. Kalau masih mau tinggal dengan keluarga Adiputra, kita pasrah saja ikuti aturannya. Kecuali kalau mau angkat kaki dan memulai kehidupan baru di luar sana. Baru bebas melakukan apapun, lanjut Pak Ardi yang tak mau lagi dipusingkan dengan masalah anak tirinya. Lagi pula, biarkan anakmu itu merasakan akibat dari perbuatannya. Dia harus tahu, apapun yang dilakukan, baik ataupun buruk, semua ada konsekuensinya. Pak Ardi melanjutkan kata-katanya sebelum akhirnya beranjak dari kursi dan meninggalkan Rika seorang diri. Lihatlah. Aku sekarang sendirian, gak ada yang mengerti perasaanku dan mau mendukungku.
Bahkan suamiku sendiri tak mau ikut memikirkan masalahku, gumam Rika semakin geram. Ia sungguh kesal melihat wajah-wajah di sekelilingnya yang nampak biasa-biasa saja. 95. Hari demi hari berlalu, keluarga itu benar-benar mengabaikan masalah yang menimpa Raka. Tak lagi memikirkan apalagi membahas laki-laki yang masih dalam kejaran polisi tersebut. Pun acara syukuran sudah hampir sampai pada hari H. Ayu sendiri sudah tak boleh keluar rumah sama sekali. Pun dengan Davin yang sudah mulai berhenti bekerja. Keduanya benar-benar fokus untuk menyambut hari esok di mana keduanya akan menjadi raja dan ratu sehari.